Ratusan warga Bogor berdesakan di depan kantor Basnas untuk mengantri sembako. Padahal petugas dari Basnas sendiri mengatakan bahwa mereka tidak ada pembagian sembako. Waduh, berita hoax lagi nih. Ya, banyak masyarakat kita yang percaya dengan berita yang belum tentu kebenarannya. Dengan semakin pesatnya media sosial saat ini, penyebaran berita hoax semakin masif. Berita yang tidak jelas asal-usul dan kebenarannya. Jika kita tidak punya kebiasaan untuk berpikir kritis, bisa-bisa kita percaya dengan berita tersebut. Bahkan lebih parahnya turut menyebarkannya. Waduh, jatuhnya bisa fitnah tuh. Ingat, banyak kerusuhan yang ditimbulkan gara-gara berita hoax. Jangan sampai kita mudah percaya dengan berita apapun sebelum kita meyakini kebenarannya. Bisa jadi kita termakan fitnah atau justru kita yang menyebarkan fitnah sehingga memancing kerusuhan. Nah, dalam kesempatan kali ini, izinkan saya, Khoridatul Anisah, menemani kalian, para siswa yang mengikuti Matsama, untuk mengetahui lebih jauh apa itu kemampuan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan di era informasi sekarang. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang kepada para siswa baru menjadi keluarga besar MAN 2 Bandar Lampung, dan izinkan saya menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak peserta Matsama MAN 2 Bandar Lampung yang hebat, soleh dan solihah. Kenapa berpikir kritis menjadi salah satu materi di Matsama kali ini? Karena kemampuan berpikir kritis merupakan suatu hal yang sangat penting. Makanya kalian dipersiapkan di Matsama ini untuk berlatih, membiasakan diri berpikir kritis menjadi bagian dari keluarga besar MAN 2 Bandar Lampung. Namun sebelumnya, Ibu ingin mengajak kalian untuk mengetahui apa sebenarnya berpikir kritis itu. Bagaimana berpikir kritis itu, apa manfaatnya, dan bagaimana cara mengupgrade diri, meningkatkan kemampuan kita supaya bisa berpikir kritis. Nah, berpikir kritis merupakan proses aktif yang melibatkan kemampuan mengevaluasi sesuatu secara sistematis, atau kemampuan berpikir untuk menyelesaikan sebuah permasalahan secara cepat dan tepat. Biasanya, orang yang mempunyai pola pikir yang kritis, dia akan selalu menerima informasi secara rasional, terbuka, dan penuh empati. Jadi, berpikir kritis adalah berpikir secara logis, ya, rasional, terbuka, dan berdasarkan fakta atau bukti. Dan berpikir kritis itu sangat penting dalam aspek kehidupan. Tidak terkecuali kalian sebagai seorang siswa. Di mana letak pentingnya bagi seorang siswa berpikir kritis? Penting sekali. Berpikir kritis sangat penting bagi siswa, karena dengan berpikir kritis siswa menjadi satu, mudah penasaran, sehingga tidak begitu saja menerima informasi dari guru, hanya mendengarkan, mencatat, tutup buku, sudah selesai. Tapi kalau siswa mempunyai pemikiran yang kritis, dia tidak hanya menerima informasi secara pasif, dia akan juga aktif untuk menggali informasi lebih jauh lagi. Dia akan selalu penasaran. Misalnya, dalam
pelajaran sejarah dinyatakan bahwa Indonesia ini dijajah Belanda 350 tahun. Bagi siswa yang berpikir kritis, mungkin dia tidak hanya menganggap itu kebenaran mutlak. Dia akan berpikir 350 tahun itu untuk semua daerah yang ada di Indonesia ini atau bagaimana? Bukankah Belanda itu menjajah tiap daerah di Indonesia ini dalam kurun waktu yang berbeda-beda? Belum lagi di saat ada jeda antara Indonesia ini dikuasai Jepang dengan Inggris. Apakah itu termasuk juga 350 tahun atau bagaimana? Ini contoh dalam pelajaran sejarah. Misalnya dalam pelajaran bahasa Indonesia, ejaan bahasa Indonesia itu sudah beberapa kali berganti sejak dikukuhkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Ya. Nah, kalau siswa yang berpikir kritis, dia akan terus penasaran, kenapa sih harus berubah ejaannya? Apa hal yang melatar belakangi tersebut? Dan di mana letak perbedaannya antara ejaan Suwandi dengan ejaan EYD atau yang disempurnakan misalnya? Nah, selain siswa terus penasaran, siswa juga akan menjadi lebih banyak bertanya, baik bertanya kepada teman maupun kepada teman-temannya. Dengan adanya pertanyaan-pertanyaan tersebut, kelas menjadi lebih aktif, interaktif, lebih hangat dan lebih menyenangkan, sehingga tidak hanya diam, ujung-ujungnya mengantuk deh. Nah, kemudian dengan banyak bertanya, itu juga memungkinkan siswa menjadi lebih paham, lebih jelas dengan materi yang diajarkan atau disampaikan oleh guru. Anak-anak peserta Matsama yang keren, bagaimana cara mengasah atau melatih keterampilan berpikir kritis? Yang pertama, biasakan untuk banyak bertanya. Biasanya di akhir pembelajaran atau di akhir penjelasan, guru akan bertanya, anak-anak ada pertanyaan? Nah, gunakanlah kesempatan itu untuk bertanya. Bahkan jika pun guru tidak memberi kesempatan untuk bertanya, kalau memang ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan kalian tunjuk tangan. Maaf ibu, izinkan saya bertanya. Maaf ibu, bolehkah saya menanyakan sesuatu? Misalnya, gunakan kesempatan itu untuk bertanya, sehingga itu akan mengasah keterampilan kalian untuk berpikir kritis. Kemudian yang kedua, bangun fondasi pengetahuan kalian. Bagaimana bisa berpikir kritis jika pengetahuan kalian masih cetek? Dengan cara seperti apa? Dengan cara membaca banyak referensi dari buku, dari majalah, koran, atau berbagai referensi yang lain. Misalnya nih, dalam pelajaran sejarah, ya, kita semua tahu di situ dijelaskan bahwa Christophorus Columbus adalah penemu benua Amerika. Kalau kita banyak membaca referensi, sebenarnya informasi itu tidak sepenuhnya benar. Karena 500 tahun sebelum Christophorus Columbus menginjakkan kakinya di benua Amerika, itu bangsa Viking sudah pernah ke benua Amerika. Jadi sebenarnya lebih tepat bahwa bangsa Viking lah yang pertama kali menemukan benua Amerika. Nah, dengan membaca berbagai referensi, kalian bisa lebih tahu duluan, sehingga kalian akan berpikir kritis. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga, sering berdiskusi dengan teman, dengan guru, ya. Bentuklah kelompok kecil diskusi dengan sesama teman kelas atau mungkin sesama teman ekstrakurikuler, satu organisasi. Nah, itu akan menambah mengasah cara kalian berpikir dengan baik. Nah, anak-anak gimana? Sudah siap untuk berpikir kritis? Tidak ada kata terlambat untuk belajar dan memulai suatu hal yang baik. Insya Allah, kalian berada di MAN 2 Bandar Lampung ini
akan terus terasah kemampuan kalian untuk berpikir kritis. Ingat, jika kita tidak punya kemampuan berpikir kritis, tidak punya kemampuan untuk mengevaluasi sebuah informasi, kita akan terombang-ambing dengan pesatnya media sosial, ya, pesatnya segala sumber informasi yang bahkan itu bisa menipu kita, bisa membuat kita jadi terprovokasi. Nah, makanya hati-hati. Pernyataan hoax, sensasional, sekarang banyak bertebaran di mana-mana. Iklan-iklan yang menyesatkan, dalam hitungan seminggu bisa langsing, bisa putih, dan lain-lain. Hati-hati. Bagi orang yang berpikir kritis, insya Allah dia tidak akan mudah tertipu dengan berbagai berita sensasional atau berbagai macam iklan yang menyesatkan atau propaganda yang menipu dan memprovokasi. Sebelum kita akhiri pertemuan virtual kita kali ini, saya akan memberikan sebuah kabar gembira. Menurut World Economic Forum, kemampuan berpikir kritis menjadi skill nomor 2 yang paling dicari, paling diutamakan di dunia kerja di era sekarang setelah kemampuan memecahkan masalah secara kompleks. Jadi, padahal saling terkait. Ketika kita sudah bisa atau terbiasa berpikir kritis, kita juga insya Allah akan bisa memecahkan masalah secara kompleks. Jadi dua kemampuan itu, kemampuan berpikir kritis dan kemampuan memecahkan masalah secara kompleks, itu merupakan skill yang paling dicari di dunia kerja saat ini. Nah, maka yuk kita mulai dari sekarang untuk mengasah terus keterampilan berpikir kritis kita, salah satunya dengan yang sudah tadi Ibu sebutkan. Mulailah banyak bertanya, mulailah mengupgrade diri dengan berbagai macam pengetahuan, sehingga muncul rasa penasaran untuk terus membaca, menggali informasi, ilmu pengetahuan dari berbagai sumber, dan berpikir secara terbuka, tidak mudah menerima informasi begitu saja tanpa melihat data atau faktanya, kemudian sering berdiskusi hal-hal yang positif. Insya Allah semua itu bisa meningkatkan atau mengasah keterampilan kita berpikir kritis. Demikian pertemuan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.